Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Science Class. Pada video kali ini kita belajar materi sains tentang rotasi dan revolusi bumi. Ada 4 poin yang akan kita bahas dalam video ini ya teman-teman. Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Poin pertama adalah kompetensi, di mana nanti saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Poin kedua yaitu tentang materi yang akan kita pelajari. Apa saja sih materinya? Materi pertama tentang Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang menjelaskan kekuasaan Allah yang telah menciptakan pergantian malam dan siang. Kemudian tentang rotasi bumi, akibat rotasi bumi, revolusi bumi, dan akibat dari revolusi bumi. Poin ketiga evaluasi, yaitu berupa latihan soal. Poin yang terakhir adalah kesimpulan pembelajaran. Adapun tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, kita dapat mengagumi ciptaan Allah SWT yang begitu indah. Yang kedua, dapat menghafal surat Ali Imran ayat 190 tentang pergantian siang dan malam. Kemudian kita dapat memahami tentang rotasi dan revolusi bumi. Dan yang terakhir, kita dapat menyebutkan beberapa akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Materi pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Sifat ulil albab adalah dia yang berakal, dia yang berpikir, kemudian dia yang berzikir, dan dia yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk apa kita memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi? Untuk apa kita memikirkan tentang pergantian malam dan siang? Karena dengan kita memikirkannya, kita akan lebih mengenal pencipta. Kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat sempurna terhadap kekuasaannya. Nah, kalau kita sudah mengenal Sang Pencipta, maka akan bersambung hati kita dengan berzikir. Dengan kita berzikir atau mengingat Allah, maka iman kita akan tumbuh, iman kita akan kuat, dan iman kita akan subur. Yang terakhir adalah dia yang bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah maksudnya ketika melihat sesuatu yang dilihat adalah Sang Penciptanya. Ketika dia melihat gunung, dia teringat Allah. Ketika dia melihat darat, dia teringat Allah. Ketika dia melihat laut, dia teringat Allah. Ketika dia mendapatkan rezeki, dia teringat Allah, Sang Pemberi rezeki. Dengan mengingat Allah, dia akan selalu berzikir. Kapanpun dia berzikir, mau ketika duduk, berbaring, dan berdiri, dia selalu berzikir. Nah, kesimpulannya, ulil albab adalah dia yang tidak pernah lupa berzikir ataupun tidak pernah lupa untuk mengingat Allah. Sudahkah kita termasuk ulil albab? Wallahu a'lam. Bumi yang kita tempati memiliki 2 gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau bertentangan dengan arah jarum jam. Bumi melakukan rotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Meskipun bumi berputar, namun makhluk hidup yang berada di bumi tidak ikut berputar.
Itu dikarenakan karena perputaran yang stabil dan adanya gravitasi bumi. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada gravitasi bumi? Makhluk hidup yang ada di bumi akan melayang. Rotasi bumi berlangsung selama 24 jam dalam sekali putaran. Selanjutnya, dampak akibat rotasi bumi. Dampak yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Kemudian, dapat terjadinya gerak semu harian matahari. Terjadinya siang dan malam. Pada bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Begitu sebaliknya, pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Dampak yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Indonesia sendiri memiliki 3 waktu yang berbeda. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Selisih waktu yang dimiliki setiap wilayah masing-masing 1 jam. Kenapa dapat terjadi pergantian waktu di berbagai daerah? Adanya perbedaan waktu di berbagai daerah dapat terjadi karena daerah yang menghadap matahari secara bergantian. Akibat rotasi yang ketiga, yaitu gerak semu harian matahari, di mana matahari seolah-olah bergerak dari arah timur ke arah barat. Kenapa dikatakan semu? Karena yang bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi yang berputar pada porosnya. Selanjutnya, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya setahun. Di manakah bumi melakukan revolusi? Bumi melakukan revolusi mengelilingi matahari di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi berlawanan dengan arah jarum jam atau dari barat ke timur. Nah, bisa gak matahari menyinari bumi dalam waktu yang sama secara bersamaan? Jawabannya tidak bisa, karena posisi bumi saat mengelilingi matahari dalam kondisi miring 23,5 derajat. Berikutnya, dampak akibat revolusi bumi. Dampak yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Dampak yang kedua, perubahan musim. Kemudian, terjadinya perbedaan lama waktu siang dan lama waktu malam. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya matahari yang bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Kenapa dikatakan semu? Karena yang bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi melakukan revolusi mengelilingi matahari. Dampak yang kedua yaitu terjadinya perubahan musim. Indonesia sendiri memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan 23,5 derajat membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan bumi utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama. Pada tanggal 21 Juni, di lintang utara memiliki panjang waktu siang lebih lama, dikarenakan di lintang utara lebih banyak menerima sinar matahari. Pada waktu yang sama, di lintang selatan memiliki panjang waktu malam yang lebih lama, karena sinar matahari yang diterima oleh lintang selatan pada waktu itu lebih sedikit. Nah, selesai sudah penjelasan mengenai rotasi dan revolusi bumi. Gimana? Sudah dimengerti ya teman-teman? Di sini sudah saya siapkan beberapa soal buat teman-teman. Silahkan dipahami soalnya. Apabila sudah ketemu jawabannya, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.